Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Cikonita. Hahaha. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, ketahuilah bahwa budi berarti pikiran, perasaan, dan kemauan, dan pekerti berarti tenaga. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka, yang dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Sehingga pada hari ini bersama saya Zalfa Konita Pratiwi dari program studi pendidikan biologi Universitas Lampung, kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Ikuti videonya sampai habis ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila, komponen profil pelajar Pancasila, tema dan subtema profil pelajar Pancasila, urgensi profil pelajar Pancasila, dan contoh-contohnya. Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya juga berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaannya termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negaranya. Ia berpikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai panduan untuk memilah dan memilih yang baik dan yang benar, serta menjaga integritas dan keadilan. Pelajar Indonesia senantiasa berpikir dan bersikap terbuka terhadap kemajemukan dan perbedaan, serta secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan manusia sebagai bagian dari warga Indonesia dan dunia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pelajar Indonesia memiliki identitas diri selaku representasi budaya luhur bangsa, menghargai dan melestarikan budayanya sambil berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Ia peduli pada lingkungannya dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemauan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini memiliki elemen kunci. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, akhlak pribadi, yaitu menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Lalu akhlak kepada manusia, yaitu mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Lalu akhlak kepada alam, yaitu menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam, agar alam tetap layak huni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Lalu akhlak bernegara, yaitu memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Selanjutnya, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berperan terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya yang baru, yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen-elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, yaitu pelajar Indonesia berkomunikasi dengan budaya yang berada dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya. Lalu, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan juga ringan. Elemen-elemen yang pertama ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya yaitu mandiri. Pelajar Indonesia ini merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dengan kedua elemennya, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, lalu juga regulasi diri, yaitu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya bernalar kritis.
Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, dan juga mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dengan elemen kunci bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan yang terakhir mengambil keputusan. Selanjutnya kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan bermanfaat dan berdampak. Dengan elemen kuncinya, menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Selanjutnya, tema proyek profil pelajar Pancasila dari SD hingga SMA atau SMK yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap keberlangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, kearifan lokal. Jadi krisis identitas diri akibat lunturnya budaya dan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Untuk mengatasinya, maka dipilihlah tema ini dengan harapan dapat membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat, sekitar, ataupun daerah tersebut. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Pada tema Bhinneka Tunggal Ika ini, siswa diajak untuk lebih mengenal, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Lalu, bangunlah jiwa dan raganya. Selain menghadapi krisis identitas diri, perundungan juga menjadi perhatian khusus, apalagi berdasarkan data hasil riset Program for International Student Assessment tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kelima sebagai negara dengan siswa korban perundungan terbanyak. Lalu, suara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, sangat penting menumbuhkan jiwa-jiwa demokrasi dalam diri siswa. Untuk menumbuhkan jiwa demokrasi tersebut, maka ditetapkannya tema suara demokrasi. Selanjutnya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh, kewirausahaan. Yang kedelapan, keberkerjaan. Dan yang terakhir, budaya kerja. Tema ini wajib untuk SMK dan MA. Selanjutnya, urgensi mengapa profil pelajar Pancasila ini dibutuhkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, profil pelajar Pancasila ini sebagai bintang penuntun pembelajaran. Lalu yang kedua, profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Karena adanya bintang penuntun pembelajaran, upaya untuk mencapai cita-cita bangsa yang terkandung dalam UUD 1945 diperlukan misi yang realistis dan konkret, dapat membantu meraih cita-cita murid dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang keempat, profil pelajar Pancasila ini untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Jadi tantangan dan perubahan zaman yang menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu mudahnya akses informasi serta kemudahan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan dampak negatifnya, kecanduan gawe menyebabkan obesitas dan depresi. Keadaan tersebut menuntut perlunya pendidikan yang menanamkan keseimbangan diri pada murid kita. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad ke-21. Tantangan dan tuntutan zaman terus berkembang, mempersiapkan pelajar Indonesia untuk memilih kompetensi abad 21 sudah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditunda. Di era abad 21 ini, kompetensi esensial yang harus dikuasai adalah kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving, berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan berkolaborasi. Yang keenam, profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan. Untuk mencapai lulusan dengan profil pelajar Pancasila, membutuhkan pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang terakhir, profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusun kebijakan. Profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Profil ini berperan sebagai penunjuk arah kebijakan pendidikan Indonesia. Selain itu, menjadi rujukan untuk perencanaan standar kompetensi lulusan. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi selaras yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila ini merupakan rumusan yang mendukung tercapai cita-cita dan tujuan utama pendidikan, sekaligus komitmen penyelenggara pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya contoh-contoh tema dari proyek profil Pancasila. Yang pertama itu contoh tema gaya berkelanjutan. Itu ada meminta siswa membawa bekal makanan sendiri dari rumah, mengajak siswa untuk memisahkan antara sampah organik dan juga anorganik, mengajak siswa untuk mengurangi sampah plastik. Lalu ada contoh tema kearifan lokal, itu memberikan siswa tugas untuk mengeksplorasi kearifan lokal yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Lalu untuk contoh tema Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menonton bersama film edukatif tentang toleransi dan juga keberagaman, lalu mengajak siswa berdiskusi mengenai isu-isu atau permasalahan tentang keberagaman.
Lalu, untuk contoh tema bangunlah jiwa dan raganya, yakni mengadakan seminar tentang anti perundungan, anti kekerasan, dan lain-lain. Lalu untuk mengadakan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru di sekolahnya. Lalu untuk contoh tema suara demokrasi, yakni mengadakan pemilihan OSIS yang digelar selayaknya pemilu, melakukan musyawarah saat menetapkan tata tertib di sekolah atau di kelas. Lalu untuk contoh tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yakni merancang teknologi kincir angin sebagai teknologi pompa air, lalu merancang teknologi yang dapat mengurangi sampah anorganik di sekolah. Selanjutnya untuk contoh tema kewirausahaan, yaitu mengolah botol kaca bekas menjadi karya seni yang bernilai ekonomis. Dan contoh tema keberkajaan, yaitu meminta siswa untuk merumuskan pekerjaan impiannya di masa depan dan sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, contoh tema budaya kerja, meminta siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis budaya kerja di sebuah perusahaan melalui metode wawancara. Selanjutnya contoh tema kebudayaan kerja, yaitu meminta siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis budaya kerja di sebuah perusahaan melalui metode wawancara. Dengan demikian, siswa mendapatkan gambaran budaya kerja di sebuah perusahaannya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.